berdisiplin tinggi, pelatih yang kalau kita melakukan kesalahan dia akan pukul kita. Kira-kira enak atau tidak dilatih oleh orang yang seperti itu? Saya rasa tidak enak ditempatkan di dalam lingkungan yang seperti itu. Kita akan merasa menderita berada di bawah bimbingan atau di bawah pelatihan orang yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, anehnya Tuhan ketika dia berlaku kepada kita, dia memperlakukan kita seperti itu. Tuhan menghajar dan menyesah kita. Tuhan melatih kita dengan disiplin. Tuhan memukul kita. Bahkan arti awalnya itu adalah memukul dengan cambuk. Mengapa Tuhan memperlakukan kita seperti itu? Mungkin ilustrasi di awal renungan tadi bisa membantu kita. Mengapa Dr. Dobson ini membawa anaknya ke meja operasi? Mengapa Dr. Dobson ini memperbolehkan tim medis untuk membius anaknya dan kemudian membiarkan anaknya itu dipotong dengan pisau bedah yang tajam dan sebenarnya melukai anaknya? Kenapa Dr. Dobson setelah melihat peralatan kedokteran yang mengerikan itu tetap ya silakan, bahkan dia minta tolong kepada tim dokter itu, bahkan dia mengeluarkan uang untuk membayar tim dokter itu untuk melakukan operasi kepada anaknya? Sesuatu yang anaknya tidak senang, sesuatu yang tidak enak untuk anaknya. Mengapa? Tidak lain dan tidak bukan karena dokter tahu itulah yang dibutuhkan oleh anaknya yang sedang sakit. Dengan dia mengizinkan hal yang tidak enak untuk dialami oleh anaknya, maka justru itu yang akan membuat penyebab penyakit anaknya ini bisa diambil, dikeluarkan dari tubuh anaknya. Justru dengan mengizinkan alat-alat yang mengerikan, alat-alat yang tajam, alat-alat yang seolah-olah melukai tubuh anaknya, justru itu yang akan membawa kebaikan buat anaknya, yang akan memulihkan anaknya, yang akan bahkan membuat anaknya menjadi baik lagi dan bahkan menjadi lebih baik lagi. Jadi sama seperti itu. Dilatih dengan disiplin, dipukul, itu memang tidak enak. Tetapi kalau itu adalah pelatihan, itu disiplin, itu pukulan itu datangnya dari Tuhan, maka walaupun itu tidak enak, itu akan sangat bermanfaat buat kita. Bahkan sangat-sangat bermanfaat buat kita. Itulah yang kita butuhkan. Itulah yang bisa membuat hal yang buruk yang ada di dalam diri kita itu dikeluarkan dari diri kita, dan kemudian bisa kita dibentuk oleh Tuhan menjadi semakin menyenangkan hati Tuhan. Kita di Indonesia ada mengenal berbagai sekolah favorit, sekolah-sekolah yang hebat. Bapak Ibu dan Saudara boleh perhatikan, sekolah-sekolah yang dianggap sekolah favorit, yang dianggap sekolah hebat, itu adalah sekolah-sekolah yang terkenal oleh disiplinnya. Jarang sekali ada sekolah yang tidak disiplin, tetapi dia bisa maju kualitasnya, murid-muridnya. Jarang sekali. Tetapi sekolah bisa memajukan murid-muridnya ketika dia memiliki disiplin yang ketat bagi murid-muridnya. Saya pernah punya teman yang dia seorang yang ahli dalam taekwondo dan bahkan sampai dalam kejuaraan nasional. Tapi dia kemudian kalah di tingkat final. Dan tingkat kalahnya itu karena katanya dia bilang dia melanggar aturan disiplin dalam taekwondo. Itu ada patokan makanan yang boleh dimakannya itu, tapi dia melewati makanan yang dimakannya itu. Padahal katanya hanya sedikit saja. Sebelum pertandingannya dia makan. Saya kaget dengarnya, wih, masa hanya kayak sebegitu aja membuat jadi kalah? Iya. Karena kalau makannya berlebihan, maka ketika dia
kalau sudah sampai level seperti dia, bobot tubuhnya itu kalau dia bertambah itu tendangannya itu bisa beda. Jadi sebegitu ketatnya diperlukan pengaturan makanannya, jadwalnya, dan juga bahkan pola kehidupannya, karena semuanya akan berpengaruh pada saat pertandingan. Semakin ketat, semakin akan membuat hasil yang semakin baik. Kalau kurang ketat, hasilnya juga akan kurang baik. Itulah kenapa Tuhan mengizinkan ada hal-hal yang tidak enak dalam diri kita. Kenapa Tuhan menghajar dan memukul kita? Bukan karena Tuhan mau menghajar dan memukul kita, tapi karena Tuhan menginginkan kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Karena Tuhan tahu ada yang tidak baik dalam diri kita yang harus diangkat. Maka Tuhan menghajar dan memukul kita. Jadi semuanya itu dilakukan justru karena Tuhan mengasihi kita. Justru karena Tuhan sudah menerima kita sebagai anaknya, maka Dia melakukan penghajaran dan penyesalan kepada kita. Oleh sebab itu ayat 5 memberikan kepada kita dua nasihat. Sebagai anak Tuhan, maka kita jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita jangan putus asa ketika Tuhan memberikan peringatan kepada kita. Anggap enteng itu maksudnya berarti kita menganggap yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan kepada kita itu tidak ada gunanya. Seperti dalam film Karate Kid, pada hari awal-awal anaknya ini latihan, guru yang jago karatenya ini hanya memberikan tugas kepada dia latihannya, menu latihannya itu hanya buka jaket kemudian taruh di gantungan. Lalu setelah gantung suruh pakai lagi jaketnya itu, kemudian suruh buka lagi, suruh taruh lagi. Udah, cuma itu doang. Itu berjam-jam dia harus lakukan begitu. Selesai satu hari begitu, hari berikutnya sama lagi. Suruh lakukan seperti yang kemarin. Buka jaket, taruh, ambil, pakai lagi, kemudian buka lagi, taruh. Begitu terus. Waktu hari panas terik harus melakukan seperti itu. Waktu hari hujan harus melakukan seperti itu juga. Berhari-hari hanya melakukan seperti itu. Sehingga suatu hari si anak kecilnya ini marah karena dia merasa gak ada gunanya. Dia merasa ini sesuatu yang tidak bermanfaat. Si anak memang tidak tahu kalau itu bermanfaat, tapi gurunya tahu. Dan gurunya sengaja memang memberikan menu latihan yang seolah-olah dianggap tidak bermanfaat itu. Tapi ternyata latihan buka jaketnya itu, taruh, lalu kemudian ambil lagi, pakai lagi, itu semuanya gerakan-gerakannya itu ternyata membuat otot-otot tangan dan sebelah sininya ini menjadi kuat. Sehingga ketika diperiksa oleh gurunya, wah ternyata sudah ada ototnya. Tanpa dia sadari. Waktu dia melakukannya dia tidak tahu kalau itu sedang merupakan pembentukan ototnya. Dan kemudian ternyata itu memang adalah satu pelatihan jurus dasar dari karatenya. Sehingga kalau dia sudah berkali-kali berhari-hari melakukan seperti itu, ini bisa akan dia lakukan dengan baik secara refleks. Jadi latihan yang kelihatannya tidak berguna justru menjadi dasar yang sangat berguna buat dia. Kalau dia pandang enteng, dia tidak bisa masuk ke level berikutnya. Kalau dia putus asa di tengah jalan, dia juga tidak akan bisa menikmati hasil latihannya selama ini. Tapi kalau dia memandang itu sebagai hal yang perlu dan terus setia melakukannya, tidak putus asa, dia bisa menikmati hasil. Sehingga kemudian latihan-latihan berikutnya bisa dia kuasai dengan cepat. Nah, Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah cara Tuhan, inilah prinsip Tuhan di dalam mengatur kehidupan kita. Tuhan ada memberikan hal-hal baik kepada kita yang kita senang. Tapi Tuhan juga ada waktunya Dia memberikan hajaran dan memberikan pukulan kepada kita. Bentuknya memang macam-macam, belum tentu seperti ada tangan Tuhan lalu hajar kita begitu. Ada cambuk dari Tuhan dalam bentuk cambuk.
bentuknya macam-macam. Tapi maksudnya adalah hal-hal yang membuat kita jadi apa yang tidak baik dalam diri kita itu dikeluarkan oleh Tuhan, dan apa yang Tuhan ingin supaya terjadi dalam hidup kita itu kita miliki menjadi bagian dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu dan Saudara, kalau Tuhan mengizinkan ada hajaran, ada pukulan, jangan lari, jangan anggap enteng, tapi sebaliknya mohon kepada Tuhan untuk supaya kita kuat, untuk supaya kita setia dalam apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bahkan kita berdoa, kita minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, apa artinya ini? Apa yang Engkau ingin supaya aku tinggalkan dalam hidupku? Apa yang Engkau ingin supaya aku lepaskan dalam hidupku? Dan apa yang Tuhan ingin supaya aku masukkan sebagai kebiasaan yang baru dalam hidupku? Jangan kita menyalahkan orang lain. Jangan juga kita menyalahkan keadaan. Jangan juga kita membela diri kita. Tapi kerjakanlah ini. Kerjakanlah bagian kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara, mulai dari bulan Mei ini sampai dengan bulan Agustus, seperti tahun lalu, kita disepakati di seluruh GI3 untuk membahas prinsip firman Tuhan tentang keluarga. Jadi mari kita merenungkan penerapan dari firman Tuhan hari ini dalam keluarga. Khususnya saya rasa ini bisa kita terapkan dalam hal hubungan orang tua anak. Jadi pertama-tama penerapannya adalah kita harus mengasihi anak-anak kita sebagaimana Tuhan mengasihi kita dan memperlakukan kita sebagai anaknya. Maka seperti itu juga kita harus mengasihi anak kita. Kita harus menerima, mengakui anak kita sebagai anak kita. Bagaimana tadi kasih Tuhan kepada kita? Kasih Tuhan adalah kasih yang mau mengampuni kita, kasih yang bahkan mau menerima kita kembali walaupun kita sudah berdosa dan kita selayaknya dihukum mati oleh Tuhan. Kasih yang walaupun kita tidak minta maaf kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang mau memberikan maafnya itu kepada kita. Roma 5 ayat 8 mengatakan Allah memberikan anaknya mati buat kita itu ketika kita masih berdosa. Jadi bukan ketika kita sudah bertobat baru Tuhan mengirimkan Yesus Kristus buat kita. Justru ketika kita belum bertobat, kita belum ada pemikiran untuk minta maaf kepada Tuhan, Tuhan yang sudah lebih dahulu mengirim Yesus buat kita. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang mau ambil inisiatif. Kasihnya Tuhan adalah kasih yang mau mengambil inisiatif, yang tidak menunggu, tapi mau mengambil inisiatif. Mari kita merenungkan ini baik-baik. Waktu manusia berdosa kepada Tuhan, apakah Tuhan yang harus ambil inisiatif? Tidak. Harusnya manusia yang berinisiatif datang kepada Tuhan minta ampun sama Tuhan. Waktu Adam dan Hawa sudah terlanjur memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, apakah Adam dan Hawa datang kepada Tuhan? Tidak. Justru Tuhan yang datang kepada Adam dan Hawa. Lalu malah Adam dan Hawanya begitu mendengar suara Tuhan datang ke Taman Eden, mereka lari, mereka bersembunyi dari Tuhan. Tapi apakah Tuhan melihat mereka lari terus ya udahlah nggak jadi? Enggak. Tuhan justru bertanya, di manakah engkau? Satu panggilan untuk supaya manusia itu memunculkan dirinya. Jadi justru Tuhan yang ambil inisiatif. Justru Tuhan yang mau datang ke dunia ini untuk menyediakan jalan pengampunan dosa buat kita. Dan ini bagaimana